Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E yang beranggotakan saya Lutfi Mutirahim dan rekan saya. Nama saya Nabila Rizkyani. Saya Tarisa Kuliana. Saya Kemal Prastio. Saya Husnaini. Kami akan mempresentasikan hasil review kami pada film Three Idiots dengan strategi, model, pendekatan pada pembelajaran. Selanjutnya. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya sadar sebagai bagian dari proses pendewasaan dan akumulasi pengetahuan. Pendidikan dalam arti sempit merupakan suatu proses belajar, di mana proses belajar inilah yang nantinya membuat manusia menjadi memahami segala sesuatu. Yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan oleh pendidik secara kontekstual yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, dan tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Selanjutnya. Pada film Three Idiots merupakan film dari negara India yang bernuansa komedi. Film ini menceritakan tentang 3 orang mahasiswa bersahabat di salah satu perguruan tinggi teknik terbaik di India, yaitu Imperial College of Engineering atau ICI. Film ini tidak hanya mengulas tentang drama komedi saja, namun juga memperlihatkan pembelajaran serta pesan yang dapat diadaptasi bagi para penontonnya dengan baik. Banyak sekali konflik yang dapat dikaji dari film ini, seperti sistem pengajaran di kampus, ICI yang terlalu teoritis, ketat, dan tidak berevolusi, menjadi salah satu permasalahan. Ranco bersama dengan kedua sahabatnya yaitu Raju dan Farhan mencoba untuk mengubah sistem perkuliahan di sana agar lebih memiliki rasa kemanusiaan dan melawan rasa takut yang tidak menjadikan mereka sebagai dirinya sendiri. Selanjutnya dilanjutkan Saudari Nabila. Nah, model, strategi, atau pendekatan pembelajaran apa yang ada dalam film ini? Yang pertama, di hampir semua scene itu memuat pola pembelajaran yang menggunakan metode atau model TCL atau Teacher Centered Learning, di mana lebih berpusat pada pendidik. Dalam setting TCL ini, motivasi siswa dalam belajar lebih banyak ekstrinsiknya, karena bertumpu pada reward dan punishment yang diberikan oleh guru. Namun, menurut kami, di abad 21 ini, model pembelajaran tersebut sudah tidak cocok lagi. Kenapa? Karena TCL ini tuh cenderung bersifat satu arah, yaitu hanya berupa pemberian materi oleh dosen, yang mengakibatkan mahasiswa menjadi pasif karena hanya mendengarkan dan menerima materi kuliah, sehingga kreativitas mahasiswa menjadi kurang. Selanjutnya, menurut kami, pada abad ke-21 ini, model pembelajaran yang cocok adalah SCL atau Student Centered Learning, yang lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam kelas, di mana siswa didorong untuk belajar secara mandiri, bekerja, dan belajar untuk menemukan banyak ide-ide, pengetahuan, serta keterampilan baru berdasarkan motivasi intrinsik. Seperti pada kurikulum 2013, yang dimana menekankan pada critical thinking dan problem solving, creativity, collaboration, dan komunikasi. Dalam hal ini, pendidik juga dapat memberikan motivasi belajar kepada anak didiknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tarisa. Kemudian ada metode pembelajaran kompetitif. Ada scene di mana Dr. Viral mengeluarkan sebuah pena dan mengatakan bahwa ia mendapatkan pena tersebut dari guru besarnya 33 tahun yang lalu dan membutuhkan jutaan dolar dalam pengembangan pena tersebut. Dan ia juga mengatakan akan memberikan pena tersebut pada mahasiswa yang hebat seperti ia dahulu.
Nah, dalam scene ini terlihat Dr. Viral menggunakan metode pembelajaran kompetitif karena beliau ingin membuat semua mahasiswanya sebagai orang cerdas yang saling bersaing untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Berikutnya juga ada pendekatan open-ended. Menurut Taylor 2008, pendekatan open-ended merupakan pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecah masalah dengan berbagai cara atau flexibility. Dan solusinya juga bisa beragam, multi-answer or fluency. Pendekatan ini terlihat pada scene di mana Rancho memberikan soal yang tidak memiliki arti. Kepada mahasiswa juga Dr. Viral, terlihat di sana Rancho memberikan soal yang jawabannya multi-answer atau memiliki solusi yang beragam. Rancho tidak menuntut jawaban yang benar, ia hanya ingin mengetahui bagaimana cara mereka berpikir untuk memecahkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kemal. Lalu ada problem based learning. Belajar berdasarkan masalah atau problem based learning adalah suatu proses pembelajaran yang diawali dari masalah-masalah yang ditemukan dalam suatu lingkungan pekerjaan. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya dijejali dengan konsep-konsep yang abstrak, tetapi juga mahasiswa banyak dibekali kemampuan untuk mengaplikasikan konsep yang diterimanya dalam lingkungan nyata yang ada di sekitarnya. Belajar berdasarkan masalah atau problem-based learning ini terdapat dalam metode pembelajaran pada film ini, di mana pada scene ketiga tokoh utama bersama dengan anak-anak asrama di kampus, Aisyah membantu anak Dr. Fairu melahirkan. Dalam hal ini mereka menghadapi permasalahan atau problem yang benar-benar harus mereka tuntaskan. Pada problem ketika listrik padam, mereka bersama-sama berusaha mengatasi dengan segala pengalaman yang mereka punya, sampai akhirnya mereka berhasil membuat listrik menyala dan juga berhasil membantu anak dari Dr. Fairu melahirkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ismail. Creativity. Menurut Anwar, Anes, Kizar, Nasir, dan Muhammad, berpikir kreatif merupakan bagian dari keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Pentingnya berpikir kreatif yaitu dengan cara menghasilkan ide-ide yang dapat diterapkan kepada masalah dunia. Namun pada film ini terjadi sebuah pembatasan kreativitas, di mana seorang mahasiswa yang luar biasa dengan temuannya dianggap sebagai temuan yang tidak masuk akal oleh sang dosen. Dialog menjadi bukti pembatasan kreativitas seseorang dapat dilihat di antara dosen antara orang tua mahasiswa berikut. Dia melebihi batas waktu yang tidak realistik, Pak. Proyek anakmu tidak masuk akal. Dia merancang helikopter aneh. Saya sarankan untuk menunda tiket. Hal ini terlihat bahwa mahasiswa ini memiliki kemampuan kreativitas yang besar, di mana ia membuat suatu proyek yang menurut dosennya tidak realistik. Sehingga mahasiswa tersebut putus asa lalu membuang proyeknya itu, dan dengan keputusasaannya ia memutuskan untuk bunuh diri. Next. Kesimpulan. Film Three Idiot ini memandang pendidikan sebagai kebebasan manusia menjalani kehidupan menuju kesuksesan. Adapun tujuan pendidikan yang ditampilkan secara garis besar adalah untuk mencapai kesuksesan dari kesempurnaan proses pencarian jati diri sebagai manusia bebas. Strategi, model, dan pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dalam film ini seperti TCL atau Teacher Centered Learning. Pembatasan kreativitas dan kebebasan berpikir mahasiswa pada saat ini dapat dikatakan sudah tidak efektif lagi, sehingga dapat digantikan dengan model pembelajaran SCL atau Student Centered Learning. Film Three Idiot ini memberikan definisi tentang pendidikan terhadap para pendidik serta peserta didik, di mana pendidikan merupakan proses pendewasaan diri serta modal seseorang untuk mendapatkan penilaian sebagai mahasiswa yang benar-benar sebagai manusia yang benar-benar manusia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.